Ya, selamat berjumpa anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas tentang peran Roh Kudus bagi orang beriman dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan juga membahas tentang tema kita pada hari ini, yaitu peran Roh Kudus bagi orang beriman. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan yang mempertemukan kami dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan materi pembahasan yang sesaat lagi kami akan belajar bersama. Tuhan tolong kami, dan kami bawa doa ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mendengarkan lagu berikut ini yang akan membawa kita dalam mengawali tema kita pada saat ini. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, peran Roh Kudus bagi orang beriman, itu adalah tema kita pada saat ini, dengan kompetensi dasar memahami peran Roh Kudus dalam membarui kehidupan orang beriman. Indikator pencapaian kompetensi membedakan orang beriman dan tidak beriman menurut ajaran Alkitab, mengidentifikasi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, mengklarifikasi peran Roh Kudus dalam pengudusan dan pengangkatan menjadi anak-anak Allah, mengidentifikasi peran Roh Kudus dalam memberikan pengertian terhadap firman Allah dalam pertumbuhan rohani orang beriman, meneliti ajaran Alkitab tentang cara memahami firman Allah berdasarkan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Menganalisis ajaran Alkitab tentang peran Roh Kudus yang membantu orang beriman dalam berdoa. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu untuk mengubah hati kita seperti salju kita membutuhkan iman. Alkitab menyebut iman dengan kata pistis dan pisteo untuk kata percaya. Nah, kedua kata ini tentu mengandung makna meyakini, mempercayakan kepada orang yang dapat diandalkan dan setia dan juga taat. Ya, tentu orang beriman yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah orang yang telah mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah yang telah memberi anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, tentu ini yang
kita akan melihat bagaimana pekerjaan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang beriman. Nah, kita akan melihat yang pertama, yaitu tentang pengudusan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu manusia tidak dapat memuliakan Allah jika tidak mengalami yang namanya pengudusan. Ya, kita bisa lihat ya, ini dalam kalimat atau kata dari bahasa Yunani, yaitu pengudusan itu sendiri hagiasmos. Nah, hagiasmos itu sendiri yang pertama adalah diartikan dipisahkan untuk Allah, dan yang kedua jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan tersebut. Nah, kita melihat bagaimana tentang manusia yang tentu tidak dapat memuliakan Allah jika tidak mengalami yang namanya pengudusan. Nah, kita akan melihat dari bacaan 1 Korintus 6 ayat 11. Di sana dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, ini yang menjadi tentu perhatian kita. Ini adalah salah satu peran utama dari Roh Kudus, yaitu adalah menguduskan, seperti yang kita baca tadi dari 1 Korintus 6 ayat 11. Tentu manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri, hanya Roh Kuduslah yang menguduskannya. Nah, pengudusan ini bukan hasil dari usaha manusia itu sendiri, tapi ini merupakan karya Roh Kudus. Dan dalam pengudusan, manusia hidup taat pada kehendak Allah. Yang berikutnya kita akan bahas tentang pengangkatan. Nah, Roh Kudus tentu berperan mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Kalau dari kata Yunaninya adalah huiothesia. Nah, tentu boleh dikatakan atau diartikan bahwa pemberian posisi yang sah sebagai anak. Nah, tentu kalau kita lihat dari kata itu sendiri, huios itu anak, tesis menempatkan. Nah, jadi tindakan pengangkatan seseorang menjadi anak adalah tindakan Allah yang menempatkan orang percaya sebagai putra yang memiliki hak penuh atas kepunyaan Bapa. Nah, kita lihat dari Roma 8 ya, ayat 14 sampai 17. Di sana kalau kita lihat bacaan Alkitab ini menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Dan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, maksudnya di sini adalah kesadaran kita sebagai orang percaya akan status kita sebagai anak tentu dibangkitkan langsung oleh Roh Kudus. Dan yang pasti di sini kita diangkat menjadi anak-anak Allah, berarti kita melakukan ya semua kegiatan yang tentu menyenangkan hati Allah dan kita taat kepadanya. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus menerimanya dengan rendah hati dan penuh dengan ucapan syukur. Nah, kita harus menerima sekali lagi dengan rendah hati dan penuh syukur. Ya, berikutnya kita akan membahas bagaimana Roh Kudus itu memberikan pengertian dan juga pertumbuhan. Nah, Roh Kudus memberi pengertian tentang arti Roh Kudus di sini yang memampukan orang percaya memahami hal-hal mengenai Allah. Nah, kita bisa lihat dari dua kata ini ya. Yang pertama, Roh Kudus itu memberi pengertian. Kita lihat dari artinya itu sendiri. Yang pertama tentang iluminasi atau potizo. Artinya pengertian di sini menerangi, memberi penerangan batin. Nah, boleh dilihat juga yang berikutnya.
Roh Kudus membantu membukakan pikiran dan hati orang percaya agar mampu mengerti Alkitab dengan benar dan melakukan kebenaran itu. Nah, tentu di sini Roh Kudus yang membantu sekali lagi membukakan pikiran dan hati orang percaya agar mampu mengerti atau menafsirkan Alkitab itu dengan benar dan menerapkan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Dan juga sini Roh Kudus memberi kuasa untuk mengerti, mengetahui dan menerima pengajaran yang diajarkannya. Dan Roh Kudus memberi hikmat kepada kita semua, memberi pengertian kepada juga kita sebagai pembaca Alkitab juga agar dapat mengerti dan menerima penyataan Tuhan yang tertulis itu dengan benar dan tepat. Ya, Roh Kudus sekali lagi akan memberi kita kuasa untuk mengerti, mengetahui dan menerima pengajaran yang diajarkannya. Roh Kudus juga memberi pengertian kepada kita agar dapat mengerti dan menerima pernyataan Tuhan dengan benar dan tepat, memperbaharui akal budi kita agar dapat memahami kehendak Allah dengan benar. Kita bisa lihat dari Roma 12 ayat 2. Nah, tentu sekali lagi di sini hanya melalui pengertian akan kebenaran Allah, orang beriman dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus juga kita memiliki yang namanya buah roh. Nah, kita lihat dulu bagaimana Roh Kudus juga memberikan pertumbuhan. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di mana Paulus memberi gambaran pertumbuhan orang percaya dengan ilustrasi pertanian, ya. Pohon yang bertumbuh akan menghasilkan buah dengan rasa yang sama. Nah, tentu di sini bahwa orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan bertumbuh dan hidupnya mencerminkan buah roh. Ya, kita lihat di sini bagaimana Roh Kudus memberi kita sehingga kita memiliki buah roh itu apa saja, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan buah roh ini tidak dapat dipisahkan ya satu dengan yang lainnya, karena ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan ini sama-sama pentingnya. Dan Roh Kudus juga memberikan akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tentu orang percaya membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kita dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tentu sebagai remaja kita membutuhkan lingkungan pergaulan rohani yang mendukung. Dan kita lihat bagaimana Paulus menegaskan juga tentang pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan yang baik. Kita bisa lihat dari 1 Korintus 15 ayat 33. Dan kita sebagai remaja Kristen seharusnya tetap memiliki pergaulan yang luas ya dengan masyarakat di sekitar kita di luar gereja, dan tidak menjadi komunitas gereja sebagai zona eksklusif misalnya, yang pada akhirnya membuat kita itu menjauh dari kehidupan masyarakat. Dan perlu kita ingat bahwa pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup yang terjadi melalui kita mempelajari dan kita menerapkan firman Tuhan. Kita bisa lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bahwa di sini pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup. Ya, seperti jemaat mula-mula, dan di sini Roh Kudus berfungsi sebagai penolong. Roh Kudus berfungsi sebagai penolong agar jemaat dapat melakukan semua perkara yang telah Tuhan perintahkan pada mereka. Dan melalui Roh Kuduslah karunia jemaat mula-mula itu berkembang untuk membangun persekutuan bersama. Jadi sekali lagi Roh Kudus di sini ya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu memberi pengertian yang benar tentang kebenaran orang percaya, memahami hal-hal rohani dengan benar, dan tentu memberi pertumbuhan rohani kepada setiap orang percaya. Ya, sekali lagi Roh Kudus punya peran yang sangat penting ya dalam memberi pertumbuhan rohani,
Tentu dalam hal ini iman maupun kapasitas hidup kepada kita, kepada orang percaya, dan juga jemaat sebagai persekutuan. Nah, kita melihat yang berikutnya, yang terakhir dalam pembahasan ini adalah bagaimana Roh Kudus itu membantu dalam berdoa. Ya, kita lihat di sini doa Bapa Kami. Tentu kita semua pasti tahu, kita pasti hafal ya, udah dari sekolah minggu bahkan kita diajarkan doa ini. Mungkin ini sudah dihafal, atau mungkin ada di antara kalian yang belum hafal nih doa Bapa Kami. Nah, kita lihat dulu nih doa Bapa Kami ini, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu sebagai doa yang sempurna. Jadi doa Bapa Kami ini tidak hanya berisi permintaan kepada Allah, tetapi juga pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Kita lihat lagi bahwa doa Bapa Kami ini adalah doa bersekutu dengan Allah, karena melalui doa orang beriman tidak hanya menyampaikan keluhan atau permohonan kepada Allah, melainkan mendengarkan Allah. Ya, sekali lagi bahwa doa itu tidak hanya menyampaikan keluhan-keluhan kita ketika kita ada masalah terus kita baru berdoa atau permohonan kita kepada Allah, tapi bagaimana dalam doa tersebut kita juga mendengarkan Allah. Dan di sini peran Roh Kudus sekali lagi menggerakkan roh orang beriman untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi di sini Roh Kudus itu membantu orang beriman berdoa kepada Allah agar doa tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa ini tidak main-main juga ya. Ketika mungkin kita berdoa juga asal-asalan, ya kita harus memikirkan sekali lagi bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentu tidak hanya kita meminta, kita memohon kepada Tuhan, tapi kita juga bagaimana mendengarkan Allah itu sendiri. Bahkan di Roma 8 ayat 26 sampai 27 dengan jujur mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak mengerti bagaimana seharusnya berdoa. Jadi ketika lidah tidak dapat menyampaikan apapun dalam persekutuan dengan Allah, nah di sini peran Roh Kudus membantu mengutarakan hati sepenuhnya kepada Tuhan sehingga sesuai dengan kehendaknya. Mari saya tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan, kami boleh membahas akan materi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh belajar mendalami lebih lagi dan kami dapat mengerti pelajaran ini dengan baik. Mungkin adanya keterbatasan waktu ketika kami harus melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi biarlah Tuhan mampukan kami dapat boleh belajar mandiri. Ketika kami bingung, kami boleh bertanya kepada guru kami hal-hal yang ingin kami tanyakan sehingga menjadi terang bagi kami dapat mengerti dengan baik. Kami akan melanjutkan ya Tuhan untuk pembelajaran jarak jauh ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.